Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan baca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, sebelum memulai materi pada hari ini saya coba mereview di pertemuan sebelumnya, 4 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ini, pengertian batasan kota, kemudian definisi geografi perkotaan itu apa, struktur kota, bentuk kota, urban extension dan urban sprawl, serta urbanisasi. Itulah materi-materi yang kita pelajari di materi sebelumnya yang berkaitan dengan geografi perkotaan, yang berkaitan dengan beberapa teori mengenai kota. Nah, ya nanti kalau misalnya di antara materi-materi ini masih ada yang dibingungkan, masih yang belum mengerti, silahkan ditanyakan ke saya agar kalian dapat lebih memahami materi-materi yang telah saya berikan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ekonomi kota. Ya, ekonomi yang ada di kota atau pembahasan tentang kota secara ekonomi. Kita akan coba bahas. Nah, perekonomian kota kita mulai dengan ciri ekonomi kota. Ciri ekonomi kota itu pertama heterogen. Yang dimana itu juga menjadi ciri dari kota, yaitu heterogen secara ekonomi. Heterogennya bagaimana? Bahwa di kota itu jenis kegiatan ekonomi dan juga pekerjaan masyarakatnya bermacam-macam. Bermacam-macam dimulai dari sektor informal hingga sektor formal. Yang dari pegawai sampai ke freelance itu ada banyak sekali di kota, baik yang nanti ada yang bergerak di bidang jasa ataupun di bidang pelayanan pun sangat beragam. Itulah ciri ekonomi yang pertama dari kota, yaitu ekonominya heterogen. Yang kedua kompleks. Nah, kompleksnya di sini artinya adalah bahwa karena saking beragamnya sehingga ekonomi yang ada di kota itu kompleks. Banyak sektor yang ada di kota. Ketika akan memperbaiki atau memberikan sebuah kebijakan dari sektor ekonomi di kota, itu kita tidak bisa hanya satu sektor saja yang diperbaiki. Misalnya kita memperbaiki sektor informal. Nah, itu nanti akan berdampak pada sektor-sektor yang lain. Nah, atau misalnya di kota kita hanya berpikir bagaimana memperbaiki investasi, nah, tapi tidak memperhatikan sektor ekonomi rumahan dari masyarakat yang membuka toko atau warung yang ada di rumah mereka. Nah, itu kita tidak bisa dengan mudah menyelesaikan suatu permasalahan ekonomi di kota karena sudah sangat kompleks, karena sangat banyak sekali variasinya. Beda dengan desa. Desa relatif lebih mudah karena kita masih bisa mengetahui, bisa mengukur dampak dan juga kegiatan ekonomi apa saja yang ada di desa itu. Di mana desa itu identik dengan kegiatan ekonomi pertanian agraris. Kemudian selanjutnya adalah maksimalisasi keuntungan dan manfaat. Jadi kalau di kota itu ya sudah heterogen, sudah kompleks dan juga memaksimalkan keuntungan. Jadi bagaimana mencari untung setinggi-tingginya. Makanya kalau di kota, ketika kalian sudah membeli barang di kota, maka barang itu sudah memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan apabila kalian membelinya di desa atau di produsennya langsung. Karena ketika di kota sudah terjadi penambahan nilai dari barang tersebut. Nah, jadi di kota pastinya harganya menjadi lebih mahal. Jadi, tidak usah barang saja, tapi kita makan di kota, jangan makan dengan misalnya lauk telur atau lauk ayam. Kalau di desa mungkin masih bisa dapat 4.000, 5.000 atau 6.000. Tapi kalau sudah di kota sudah di atas 15.000 untuk memakan dengan jenis makanan yang sama. Nah, itu yang perlu yang terjadi di kota secara ekonomi. Ya. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan ekonomi sekunder dan tersier. Nah, apa ini kegiatan ekonomi sekunder dan tersier? Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi primer, sekunder, dan tersier. Kegiatan ekonomi primer adalah kegiatan ekonomi yang langsung memanfaatkan apa yang dihasilkan oleh alam. Jadi dia tidak melakukan pengolahan atau perubahan hasil yang didapatkan dari alam. Jadi apa yang dari alam itulah yang dimanfaatkan, itu yang dijual. Ya, jadi sektor-sektor ini adalah contohnya pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Karena menjual, melakukan kegiatan ekonomi dari hasil yang sudah didapatkan dari alam secara langsung tanpa melakukan perubahan ataupun pengolahan terlebih lanjut. Nah, sedangkan kegiatan ekonomi sekunder adalah mengolah hasil sektor primer tadi menjadi barang jadi. Oke, diubah menjadi barang jadi. Seperti manufaktur dan konstruksi contohnya. Nah, sehingga
Sektor ini dapat dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Dan produksi ini umumnya mengonsumsi energi dan jumlah yang besar. Nah, jadi kalau primer itu apa yang ada dari alam diambil langsung tanpa melakukan pengolahan. Kalau sekunder itu mengolah dari alam itu diolah menjadi barang. Jadi menjadi barang lain yang tidak sama dengan seperti yang ada di alam. Sedangkan sektor tersier adalah sektor jasa. Sehingga menghasilkan suatu jasa daripada produk akhir seperti sektor sekunder. Bersifat memperlancar proses produksi. Nah, jadi dia adalah sektor yang menjembatani antara primer dan sekunder serta menjembatani sekunder sektor ekonomi kegiatan ekonomi sekunder dengan para konsumen. Nah, jadi dia bagian adalah sektor jasanya. Nah, inilah yang kalau di kota ekonominya sektor kegiatan ekonomi adalah sekunder dan tersier. Karena kalau di kota sudah bagaimana mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Sedangkan kalau di desa masih identik dengan kegiatan ekonomi primer, walaupun beberapa tempat sudah ada kegiatan ekonomi sekunder yang diusahakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang ada di desa. Nah, ini sebagai contoh. Sebagai contoh kalau bisa kita lihat di sini, maka yang di atas, yang paling kiri atas itu, pada sini adalah kegiatan ekonomi primer. Sedangkan ini ada kegiatan ekonomi sekunder. Nah, yang dua bawah ini adalah kegiatan ekonomi tersier. Karena ini adalah jasa kecantikan, sedangkan ini jasa keuangan. Kok ini manufaktur. Oke, ini sebagai contohnya. Jadi kalau manufaktur, dia kenapa dia sekunder? Karena dia mengolah apa yang dari bahan tambang, diubah menjadi barang jadi berupa mobil. Kalau yang pertanian adalah dari primer, kita langsung memanfaatkan beras, padi dihasilkan beras, ya sudah beras itu yang dijual. Nah, kalau yang bawah ini adalah sektor jasa kecantikan dan jasa keuangan. Itu sektor tersier. Nah, sekarang kita masuk. Apa yang dimaksud dengan ekonomi kota? Adalah analisa ekonomi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kota dalam perkembangannya dan pemecahannya secara dengan menerapkan ilmu ekonomi. Jadi, ekonomi kota adalah kita melihat berbagai macam permasalahan yang ada di kota, kemudian kita cari solusinya dan cara pemecahannya menggunakan prinsip-prinsip ilmu ekonomi yang ada di dalamnya. Nah, sedang itu yang dimaksud dengan ekonomi kota. Nah, kota merupakan organisasi kegiatan tidak saja ekonomi, melainkan politik, sosial, hukum, budaya, dan lain-lain dalam satu ruang tertentu. Sehingga hubungan dalam tata ruang berbagai faktor yang tadi, tanah, harga tanah, rumah, kerja, penduduk, transportasi, pendidikan, dan kota-kota menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa kemacetan dan pencemaran. Jadi, kita bicara ekonomi perkotaan, maka kita membahasnya dengan ilmu ekonomi, menyelesaikan ekonomi kota dengan ilmu ekonomi. Namun, ada masalahnya. Di kota itu tidak hanya saja kegiatan ekonomi, tapi banyak sekali sektor, banyak sekali kepentingan-kepentingan lain yang muncul di sana. Oke? Sehingga ketika itu terjadi, akan menimbulkan dampak yang lain. Contohnya kayak di sini kemacetan dan pencemaran. Jadi ada kerugian secara ekonomi, ada kerugian secara lingkungan. Sehingga di dalam geografi, ya, geografi ekonomi, baik itu ekonomi kota maupun wilayah lain, kabupaten dan lain-lain, kita menerapkan prinsip ilmu ekonomi. Namun, dalam membahasnya, dalam menganalisanya, dalam mencari kesimpulannya, kita tidak hanya menggunakan ilmu ekonomi, tapi kita menggunakan sudut pandang geografi. Geografi itu punya 3 sudut pandang. Saya ingatkan bahwa geografi bicara masalah spasial, ekologikal, dan kompleks wilayah. Nah, jadi ini yang membedakan kita dengan ilmu ekonomi. Kita bicara ekonomi kota. Kalau ekonomi kota, menurut pengertiannya ya tadi, menganalisa permasalahan ekonomi di perkotaan, dan kemudian mencari solusi dengan menggunakan ilmu ekonomi. Tetapi kalau di dalam geografi, ekonomi kota itu tidak berhenti hanya menggunakan ilmu ekonomi, tetapi menggunakan pola pikir prinsip pendekatan dari geografi. Yang dimana geografi itu kemudian tidak hanya menggunakan single ilmu, ya, cuma satu ilmu saja yang dipakai, tetapi multi ilmu, tidak hanya satu, banyak. Jadi ketika membahas kota ya kita bicara masalah lingkungan juga, bisa masalah politiknya, sosialnya, dan kemudian itu dikombin, dianalisis, dan dihasilkan perumusan masalahnya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya dengan pola pikir geografi, yaitu keruangan, ekologikal, dan kompleks wilayah. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kota itu ada? Ada 4 hal yang menyebabkan kota itu ada. Yang pertama adalah scale of economy. Scale of economy adalah penambahan nilai barang dan jasa
di mana barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu perlu dilakukan perubahan dari bahan baku menjadi barang jadi, yang dimana ini dapat dilakukan di kota, karena kota secara fasilitas lebih lengkap dan juga banyak sekali industri-industri pengolahan yang besar yang bertempat di kota. Kenapa seperti itu? Karena kalau di desa, di mana sektor kegiatan ekonominya yang berkembang adalah sektor primer, di mana kalau di desa itu lebih banyak, lebih identik dengan memanfaatkan apa yang dihasilkan oleh alam, tetapi kalau di kota mengubah yang apa yang dari alam itu menjadi barang yang lebih jadi, yang lebih dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat setiap individu dan manusia yang ada saat ini. Yang pertama scale of economy. Yang kedua adalah comparative advantage. Comparative advantage ini adalah bicara masalah kalau di kota itu mampu melakukan memproduksi barang dan jasa dalam waktu yang lebih cepat dan dalam waktu yang lebih singkat. Cepat, singkat, dan lebih murah. Nah, sehingga kondisi itu dapat terjadi karena di kota tadi seperti fasilitasnya lebih lengkap, teknologi lebih berkembang di kota, dan terdapat industri pabrik besar yang mampu melakukan produksi secara massal. Nah, itu yang kedua. Itu yang kedua, ada comparative advantage. Yang ini tidak bisa ada di desa. Di desa tidak ada teknologi, dan tidak ada fasilitas yang lebih lengkap atau lebih modern dibandingkan di kota. Sehingga di desa tidak mampu menghasilkan barang ataupun jasa pengolahannya dengan waktu yang lebih singkat dan lebih murah. Kalau di kota lebih bisa seperti itu. Sehingga karena kondisi ini, sehingga bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja yang berakibat pada banyak orang yang datang ke sana. Nah, akhirnya mengakibatkan urbanisasi. Ini salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah proximity. Nah, proximity bicara bahwa kota itu biasanya terletak di wilayah yang strategis. Wilayah yang strategis yang mudah dijangkau oleh berbagai wilayah yang ada di sekitarnya. Kalau kita bicara provinsi, maka ibu kota provinsi biasanya berada di tempat yang strategis. Kalau bicara kabupaten, maka ibu kota kabupatennya ada di tempat yang lebih strategis. Begitu juga dengan kecamatan, pusat pemerintahan, pusat kegiatannya, ekonominya, itu pusatnya ada di tempat yang strategis. Nah, ketika ini, Kenapa kemudian kota muncul? Ya karena ini kota berada di tempat yang tepat dan ia memiliki lokasi yang strategis sehingga ia dapat membantu memperlancar produksi dan pertukaran barang dan jasa antar wilayah yang ada di sekitarnya. Oke, bisa barang dan jasa bahan baku masuk ke kota dijadikan barang jadi kemudian didistribusikan kembali ke antar wilayah atau antar wilayah itu melakukan pertukaran antar wilayah melalui kota tersebut. Dan yang ketiga itu proximity. Ya, jadi mempermudah, memperlancar produksi dan pertukaran. Dan selain itu juga di kota, aksesibilitas untuk menuju kota-kota yang lain untuk distribusi barang ke semua wilayah pastinya akan lebih mudah dan lebih lancar dibandingkan di wilayah selain kota. Yang keempat adalah amenities. Amenities ini adalah segala sesuatu yang ada di kota itu menjadi menarik sehingga orang-orang ingin datang. Ya, amenities ini adalah keunggulan yang ada di kota. Sangat wajar kota mendapatkan itu karena kota adalah wilayah yang berkembang, yang maju, baik secara pembangunan maupun secara teknologi, sehingga kota mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih banyak dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi menarik orang-orang untuk datang. Dan mengapa kemudian kota itu muncul? Karena kota memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh desa. Lalu apa yang timbul akibat terbentuknya kota tadi, terbentuk kondisi-kondisi yang membentuk sebuah kota tadi? Nah, yang timbul adalah ini. Kota, seperti saya bilang tadi, kota itu tadi menjadi tempat yang strategis, sehingga wilayah-wilayah sekitar yang baik desa maupun kota-kota lain sebudaya akan berkumpul di dalam kota. Mereka memberikan bahan baku ataupun barang jadi yang kemudian nanti didistribusikan, dapat dijual beli melalui kota tersebut. Kota. Nah, kemudian kota itu akan menghasilkan sebuah produk, industri, jasa, mereka dan modernisasi untuk ke wilayah sekitar. Nah, inilah yang terjadi di kota. Sehingga wajar sekali ketika kota itu menjadi pusat dari segala kegiatan ekonomi dan pertumbuhan, maka banyak sekali orang-orang yang akan datang ke kota. Selain itu, di dalam kota ini juga modal sumber daya manusia dan teknologi akan berkumpul ke sini. Sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitasnya akan muncul di sini, bergabung di dalam kota. Sehingga itu semakin memperkuat peran kota dalam pertumbuhan wilayah. Nah, ya, itulah beberapa aspek positif, walaupun nanti ada aspek negatif yang muncul apabila pertumbuhan yang ada di kota itu tidak disertai dengan pemerataan pembangunan ataupun secara kesejahteraan untuk wilayah-wilayah yang sekitarnya. Dari tadi kita bicara masalah pertumbuhan kota. Ini bagaimana pertumbuhannya?
pertumbuhan kota, bagaimana kota itu berkembang. Nah, kemudian maka kita akan bicara masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana sih pertumbuhan ekonomi? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Odaro itu ada 3. Dan ini memang sampai saat ini masih terjadi. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Hal ini terkait dengan berapa banyak orang yang dapat dijadikan sebagai tenaga kerja, ya, tenaga kerja di suatu wilayah. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja di suatu wilayah, maka semakin banyak kegiatan ekonomi yang bisa bergerak. Namun yang perlu digarisbawahi tidak hanya jumlahnya saja yang banyak, tetapi bagaimana kualitasnya pun juga tinggi. Nah, kualitasnya baik, sehingga dengan penduduk yang banyak, kualitasnya baik, maka kegiatan ekonomi yang bergerak di wilayah tersebut akan menjadi lebih baik dan dapat lebih efektif dan efisien menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk wilayah itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akumulasi modal. Nah, kalau bicara modal adalah bagaimana terkait dengan bagaimana suatu usaha itu nanti dapat dikembangkan atau diperluas. Dengan modal yang banyak, dengan modal yang terus masuk di suatu wilayah, maka kegiatan ekonomi yang sudah ada bisa dikembangkan menjadi lebih baik atau dapat dimunculkan kegiatan ekonomi-ekonomi baru yang nantinya akan meningkatkan perputaran kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah. Semakin banyak kegiatan ekonomi, maka semakin banyak keuntungan atau devisa ataupun pendapatan wilayah itu akan semakin tinggi. Nah, ini yang kemudian berbeda makanya berbeda dengan antara kota dan desa. Di kota banyak sekali modal yang masuk, banyak sekali investasi yang masuk, sehingga kota menjadi lebih maju dibandingkan desa. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Nah, ini sudah sangat pasti. Kenapa teknologi menjadi peran penting dalam pertumbuhan ekonomi? Karena teknologi membantu suatu kegiatan produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Kegiatan ekonomi menjadi lebih efektif dan efisien. Karena dengan teknologi, maka waktu akan terpangkas menjadi lebih cepat dan juga kualitasnya tetap terjaga. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka produksi dapat dilakukan secara massal dengan kualitas yang baik. Dan dengan begitu, maka perputaran kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih cepat dan dapat bergerak dalam skala yang lebih besar. Nah, dengan begitu, maka keuntungan yang didapatkan akan semakin tinggi dan juga pendapatan wilayah itu pun akan menjadi lebih tinggi. Inilah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Ada 3. Nah, kemudian bagaimana mengukurnya? Nah, kita sudah tahu faktor apa yang mempengaruhi. Kemudian bagaimana kita mengukurnya? Apakah pertumbuhan ekonomi suatu wilayah itu tinggi, rendah, atau bahkan tidak bergerak sama sekali? Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Cara mengukurnya menurut Sadono, mudahnya adalah menggunakan PDRB dan PDRB per kapita. Kalau PDB atau PDRB itu di saat ini ada 9 sektor. Nanti kalau kalian buka BPS, kemudian cari dalam angka misalnya Sukoharjo dalam angka, Solo, Surakarta dalam angka, maka kalian akan melihat berapa nilai pendapatan suatu wilayah dari berbagai sektor. Ini ada pertanian, pertambangan, hingga jasa. Kalian akan lihat. Nah, caranya adalah kalian melihat pertumbuhannya itu dengan melihat trennya dari tahun ke tahun. 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Apakah trennya naik atau turun? Dan sektor mana yang mendominasi? Apakah sektor primer, sektor sekunder, atau sektor tersier? Nah, apabila suatu wilayah masih bergantung pada sektor primer yang memegang tinggi pertumbuhan ekonominya, pendapatan wilayahnya, maka wilayah itu maka dapat dikatakan relatif tertinggal. Karena apa? Karena ia masih hanya bergantung pada alam. Ketika nanti gagal panen, maka ia akan memiliki pendapatan daerah yang rendah. Nah, itu yang perlu dilihat. Nah, nantinya ini bisa menjadi tema penelitian. Bagaimana? Apakah suatu wilayah itu pertumbuhannya tinggi atau rendah? Dilihat dari 9 sektor ini, oh ternyata PDRB-nya setiap sektor itu setiap tahun semakin naik. Nah, itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya naik. Dan berarti kebijakan pemerintah dan juga hal-hal lain yang diterapkan oleh pemerintah itu berjalan dengan lancar dan baik. Nah, itu dari sektor pertumbuhan ekonomi secara sektor. Tapi kalau dilihat dari per individunya, apakah ekonomi yang tinggi tadi, sektor-sektor tadi tinggi, PDRB wilayah naik, misalnya berapa triliun, misalnya Sukoharjo punya 10 triliun per tahun, misalkan. Pertanyaannya, siapa saja, apakah itu sudah terbagi rata? Nah, pembagian ratanya ini bisa dibuka dengan secara kasar, itu dilihat dari PDRB per kapita. Di mana nilai PDRB yang 10 triliun tadi dibagi dengan semua penduduk yang ada di Sukoharjo, yang berKTP Sukoharjo. Sehingga nanti didapatkan angka, misalnya 10 juta, misalnya 20 juta, 30 juta per tahun. Berarti itulah secara kasar
di Sukoharjo itu setiap orang itu bisa mendapatkan 30 juta, 10 juta, 20 juta per tahun dari semua kegiatan ekonomi yang ada di Sukoharjo. Nah, semakin kecil angkanya, maka menunjukkan bahwa PDRB-nya semakin kecil walaupun peningkatannya tinggi, karena per individu secara kasar penghasilannya per tahun itu rendah. Nah, ini yang perlu diperbaiki, perlu dianalisis lebih lanjut mengapa seperti itu. Tapi ini masih kasar ya. Karena kenapa saya bilang kasar? Karena kita menganggap semua orang itu memiliki pekerjaan yang sama dan penghasilan yang sama. Walau padahal di kenyataannya ada orang yang penghasilannya rendah, ada penghasilannya sangat tinggi. Oke, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pegawai negeri misalkan, seperti itu. Nah, itu secara kasar, tapi setidaknya dengan begitu kita bisa melihat, oh berarti pertumbuhan ekonominya tinggi, menaik setiap saat, tapi apakah itu sudah dinikmati secara kasar oleh setiap individu atau belum? Atau sebenarnya jika dibagi per setiap penduduk di wilayah tersebut masih bernilai rendah, misalnya per bulannya ternyata cuma 1 juta misalnya. Karena per tahunnya cuma 12 juta, dapatnya cuma 1 juta. Itu berarti menunjukkan pendapatan negara wilayah itu masih rendah. Nah, yang seperti saya bilang tadi, misalnya contohnya seperti ini. Nah, kalau dari sini terlihat bahwa untuk Kabupaten Temanggung 5 tahun dari 2010 sampai 2014 terlihat bahwa di Temanggung itu yang paling tinggi masih sektor pertanian, dan yang warna hijau itu di atas, kemudian sektor industri pengolahan dan perdagangan besar. Oke, sektor-sektor lain masih di bawah. Nah, itu terlihat ya. Nah, jadi inilah yang kemudian menunjukkan bagaimana ternyata 3 sektor ini yang mendominasi di suatu wilayah. Sektor yang lain tidak berkontribusi tinggi terhadap pendapatan daerah. Nah, dengan ini juga kita bisa melihat bahwa berarti sektor ekonomi atau kegiatan ekonomi yang ada di wilayah itu didominasi oleh kegiatan 3 ini, dari pertanian, kehutanan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran. Ini untuk di Kabupaten Temanggung. Jadi kalau kita ingin melakukan investasi yang akan menguntungkan adalah dari 3 ini. Gitu. Terutama kalau di sini, kalau dari grafiknya naik terus, ada industri pengolahan dan perdagangan besar. Nah, jadi kalau mau melakukan investasi suatu wilayah seperti itu. Nah, makanya sebenarnya jika kalian benar sungguh-sungguh mempelajari geografi dengan sungguh-sungguh dengan baik, maka sebenarnya banyak ilmu yang bisa kalian terapkan secara langsung di kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan ini. Jika kalian nanti mendapatkan misalnya warisan dari orang tua kalian atau bapak kalian, orang tua kalian, atau kalian nanti jadi konsultan dari suatu perusahaan besar ingin melakukan pengembangan kegiatan ekonominya, kalian bisa melakukan dari sini. Sektor mana yang kira-kira menguntungkan di suatu wilayah? Sektor mana yang akan rugi, yang kalau kita melakukan investasi di bidang itu akan rugi. Nah, itu yang perlu kalian pikirkan. Jadi salah satunya contohnya ini untuk investasi, dan juga bisa kalian bisa jadi konsultan perencanaan wilayah, kalian bisa melihat dengan ini. Ya, atau mungkin kalian jadi tim sukses Pak Bupati atau Pak Gubernur, kalian bisa melakukan dengan salah satunya dengan secara kasar dengan ini cara mudahnya. Rumitnya ya pasti ada, tapi setidaknya dengan mengetahui ini kalian bisa mendapatkan nilai lebih bahwa kalian punya kemampuan untuk melakukan analisis suatu wilayah. Nah, itu materi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Ya, nanti boleh ditanyakan via psikologi. Nanti ada tempat forum diskusi untuk dosen dan mahasiswa. Jika tidak mau bertanya di sana, bisa ketemu saya langsung di ruangan saya via WA atau via email. Monggo silakan, karena kalian punya hak untuk memahami materi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.